Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwan, mahasiswa S2 Hukum angkatan nomor NIK P2MH 2001010123, membuat opini terkait materi hukum hak asasi manusia yang dilatar belakangi pandangan Profesor Mulyadi yang membagi atau menggolongkan kelompok pemahaman tentang hak asasi manusia, di mana almarhum Profesor Mulyadi menjelaskan bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kelompok dengan perspektif universal absolut. Yang kedua, kelompok universal relatif. Kemudian yang ketiga, kelompok partikularistik absolut. Kemudian yang keempat, kelompok partikularistik relatif. Menurut pendapat saya, atas pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya dilaksanakan melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut perlu dimasyarakatkan secara luas agar perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri yang terpenting dalam suatu negara sebagai hukum yang demokratis. Jika di dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Atas pemikiran tersebut di atas, maka saya berpendapat bahwa dari pandangan almarhum Profesor Mulyadi yang paling ideal terpakai adalah kelompok partikularistik relatif. Ini merupakan cara pandang hak asasi manusia secara umum atau universal. Tetapi hak asasi manusia secara partikular relatif ini juga dapat dilihat secara khusus, atau dengan kata lain, hak asasi manusia secara partikular relatif ini masih memperhatikan nilai kultural atau kebudayaan lokal dari negara atau tempat di mana hukum mengatur, kecuali juga meratifikasi ketentuan hukum internasional yang berkesesuaian dengan negara kita, Republik Indonesia. Di tengah isu hak asasi manusia Indonesia saat ini, yang secara absolut hak asasi manusia merupakan suatu yang telah disepakati dan tidak dapat ditawar-tawar. Tapi dari pandangan hak ini masih memberikan kesempatan pada pemahaman tentang hak asasi manusia yang sangat bervariasi dan memberikan ruang gerak bagi eksistensi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai SARA. Nah, sementara kita pahami bahwa di negara kita ini ada berbagai macam suku, berbagai macam ras, dan berbagai macam agama. Untuk itu, menurut saya pemahaman dari Profesor Dr. Mulyadi yang paling bersinergi dengan negara kita ini, negara Republik Indonesia ini adalah, atau yang paling ideal adalah pemahaman partikularistik relatif. Demikian yang saya bisa paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.